Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Astuti, NIM BI721096, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Imam Nur Hidayat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman semua. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. 1. Manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah maupun lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran atau budgeting, pembukuan atau accounting, dan pemeriksaan atau auditing. Selanjutnya, asas-asas manajemen pembiayaan. Yang pertama ada asas platform, yaitu bahwa anggaran belanja yang diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Dan yang kedua, asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Dan yang ketiga, asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk suatu keperluan pengeluaran. Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Terdapat 2 hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama, faktor eksternal, terdiri atas berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya inflasi. Dan yang kedua, faktor eksternal, terdiri atas tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, serta tingkat dan jenis pendidikan. Selanjutnya, sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Yang pertama, pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, orang tua peserta didik. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, pihak lain atau instalasi. Dan yang terakhir, dana hasil usaha sendiri. Selanjutnya, perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Sebelum membuat perencanaan pembiayaan, kita harus memahami jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan. Di antaranya 1. Biaya langsung atau direct cost, dan yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Selanjutnya, fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah ataupun madrasah. Selanjutnya, pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Menurut Asbullah dalam Mulyasa, paling tidak ada 3 persoalan pokok manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama, financing atau menyangkut dari mana sumber biaya diperoleh. Yang kedua, budgeting atau menyangkut bagaimana dana pendidikan dialokasikan. Dan yang ketiga, accountability atau bagaimana anggaran diperoleh, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Secara sederhana, proses pengawasan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, yaitu memantau atau memonitoring. Yang kedua, menilai. Dan yang ketiga, melaporkan hasil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah semua proses kerjasama pemberdayaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada rincian manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana.
Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Pendistribusian adalah tahap menyalurkan fasilitas pendidikan kepada sub-sub tertentu. Dalam pendistribusian diperlukan kehati-hatian agar fasilitas dapat tersalurkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah. Pemanfaatan adalah kegiatan aktualisasi atau pengoperasian fasilitas yang telah ada setelah didistribusikan. Yang keempat ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi adalah pendataan atau penyusunan daftar barang negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan pedoman yang berlaku. Yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih opsional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.